Assalamualaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Amsayna 'ala fitratil islam wa 'ala kalimatil ikhlas وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah pengajian Masjid Al-Muhsinin yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, di mana atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, atas taufik bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sampai di malam hari ini, malam yang ketiga di bulan Dzul Hijjah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkumpul dalam majelis yang mulia ini dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Kita memohon kepada Allah Ta'ala, kita meminta dan kita berdoa kepadanya, semoga apa yang kita niatkan di malam hari ini, semoga apa yang kita lakukan di malam hari ini diterima dan dicatat oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat beserta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada uswah, suri tauladan, kekasih dan junjungan kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya, seluruh umatnya yang senantiasa setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunannya dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita mulai, ada satu yang perlu kita fikirkan bersama. Kampung Inggris ini, mahasiswa yang datang dari mana saja? Dari mana-mana sudah ya. Pertanyaannya, cari ilmu agama atau ilmu dunia? Yang jujur, yang jujur. Cari ilmu agama atau ilmu dunia?
Sekarang pertanyaan, adakah terbersit dalam benak antum untuk perjalanan sejauh ini, misalkan yang dari Makassar, yang dari Lombok, yang dari Mataram, pernah nggak antum terfikir jalan-jalan jauh dari rumah antum ke suatu tempat hanya untuk cari ilmu agama? Hah? Bagaimana? Sempat? Itu pertanyaan pertama ya. Itu pertanyaan pembuka. Ya cukup mengagetkan, tidak apa-apa. Harus begitu ya kan? Biar nanti ke depannya antum tidak kaget-kaget lagi. Orang itu jantungnya perlu dilatih, biar tidak gampang stroke. Kalau dikageti sekali langsung jatuh, kurang kuat mentalnya itu. Jadi dari yang pertama ini hadirin sekalian, ini menunjukkan terkadang masih ada di antara kita ini yang jauh lebih mementingkan urusan duniawi. Dia kejar duniawinya, dia bela-belain duniawinya, dia jauh datang dari rumahnya sampai ke Paris ini hanya untuk cari ilmu bahasa Inggris. Sementara mungkin kalau kita bicara pesantren beda lagi ya, mungkin jarang di antara kita yang datang ke kampung Inggris ini akan melakukan hal yang sama, pengorbanan yang sama, dengan jumlah uang yang mungkin sama, dengan waktu yang mungkin sama, hanya untuk mencari sekedar ilmu agama. Nah ini berarti perlu kita seimbangkan. Seimbang pun seharusnya salah, seimbang pun itu seharusnya salah. Jauh akhirat harus kita utamakan dibanding dunia. Kan tetapi untuk manusia normal semacam kita ini ya seimbang sudah bagus lah ya, seimbang sudah bagus. Kita akan membicarakan mengenai keutamaan ilmu, atau yang kita bahas sebenarnya di sini bukan keutamaan ilmunya, akan tetapi keutamaan menuntut ataupun orang yang memiliki ilmu. Itu yang akan kita bicarakan, dan kita khususkan di sini ilmu yang akan kita bahas bukanlah ilmu yang kemudian ilmu duniawi, walaupun tetap ilmu duniawi juga sangat penting untuk dipelajari. Akan tetapi yang akan kita bahas di sini, sebagaimana ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i, Muhammad ibnu Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan al-ilmu indana ma qalahu Allah wa qala rasuluhu wa ma siwahuma wasawisus syayatini. Ilmu untuk kita, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, ilmu untuk kami ma qalahu Allah wa qala rasuluhu, yaitu apa yang disebutkan oleh Allah dan apa yang disebutkan oleh Rasulnya, yaitu Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Sunnah. Wa ma siwahuma, adapun sesuatu selain yang dua ini, selain ucapan Allah, firman Allah, dan selain sabda Rasulullah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan wasawisus syayatin, itu cuma bisikan-bisikan setan. Bukan kemudian berarti tidak manfaat, akan tetapi di sini untuk kita meruncingkan makna ilmu biar kemudian yang kita gambarkan tidak terlalu luas. Jadi ilmu apa yang kita akan sebutkan di sini? Ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala telah memuji ilmu dan orang yang berilmu. Kemudian Allah menganjurkan setiap hambanya. Ini menunjukkan setiap hambanya berarti fardhu ain wala fardhu kifayah. Fardhu ain apa fardhu kifayah? Fardhu ain. Allah memerintahkan kepada setiap hambanya untuk mencari ilmu dan menambah ilmunya. Begitu pula mengenai sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk menjadi ahlul ilmi, untuk menjadi orang yang berilmu. Karena ilmu ini afdhalul a'mali shalihah, adalah amal salih yang paling afdhal. Ilmu ini adalah amal salih yang paling afdhal, dalam artian mencari ilmu ini amal salih yang paling bagus, paling zen sudah. Ngerti antum zen? Zen itu yang paling top sudah. Itu cari ilmu. Karena apa? Kita punya satu kaidah yang disepakati oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Kaidahnya apa? Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Harus punya ilmu dulu sebelum kita berbicara ataupun sebelum kita beramal. Berarti
Kalau harus punya ilmu sebelum berbicara dan beramal, berarti menuntut ilmu adalah kewajiban yang pertama. Kewajiban yang pertama dan yang paling afdal. Kemudian mencari ilmu itu termasuk dalam rangkaian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi li talabil ilmi fahuwa mujahidun hatta yarji'." Barang siapa keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, ilmu di sini sama yaitu ilmu agama, maka dia dianggap sedang berjihad di jalan Allah sampai dia pulang ke rumahnya. Jadi kalau ada orang meninggal dalam rangka menuntut ilmu, insya Allah meninggalnya dalam keadaan husnul khatimah. Dan agama Islam ini dapat menyebar karena dua hal. Agama Islam ini dapat menyebar karena dua hal. Yang pertama al-ilm wal burhan, ilmu dan dalil. Yang kedua wal qital, dengan peperangan atau berjihad di jalan Allah. Itu dua. Akan tetapi di dalam syariat kita ilmu lebih diutamakan dibanding jihad. Buktinya apa? Buktinya apa? Untuk menyebarkan Islam, ilmu itu lebih diutamakan dibanding jihad. Apa buktinya? Saya mau ngomong bahasa Inggris nanti dibilang sombong nanti ya. Sudahlah, pakai bahasa Indonesia saja. Ada yang tahu? Who knows? Siapa yang tahu? Karena begini, sebelum kita berjihad, mau menyerang suatu negara, pasti dikirim dulu apa? Dikirim dulu pendakwah dulu. Kirim utusan untuk mendakwahkan Islam dengan berbagai macam keilmuan dan dalil yang ia sampaikan. Baru kemudian kalau utusan yang akan menyampaikan Islam melalui ilmu dan dalil ditolak, baru kemudian diperangi. Nah, berarti menunjukkan apa di sini? Ilmu lebih diutamakan dibanding al-jihad wal qital, peperangan dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, innama yatadzakkaru ulul albab." Dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, tanyakan kepada mereka, hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun, apakah sama orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu? Kemudian Allah katakan, innama yatadzakkaru ulul albab, sesungguhnya orang yang mau berfikir hanyalah orang-orang yang memiliki akal. Dalam artian di sini kalau dalam ilmu tafsir namanya soal lil inkari, soal yang tidak perlu jawaban. Allah tanya, manakah sama? Apa mungkin sama orang yang punya ilmu, orang yang mengerti dengan orang yang tidak punya ilmu, dengan orang yang tidak mengerti? Tidak usah ditanya juga, jawabannya pasti tidak sama. Pasti tidak sama. Sebagaimana pertanyaan, samakah orang buta dengan orang yang bisa melihat? Samakah orang bisu dengan orang yang bisa berbicara? Samakah orang tuli dengan orang yang bisa mendengar? Jelas tidak sama. Dan ini pertanyaan menunjukkan kepada kita semua, Allah Subhanahu wa ta'ala sangat-sangat memuliakan orang yang berilmu. Sampai Allah sebutkan, mana mungkin sama orang yang mengerti ilmu dengan orang yang sekedar duduk-duduk di rumah tidak punya ilmu. Tidak mungkin sama, baik kedudukannya di dunia ini ataupun kelak kedudukannya di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu dalam suratul Mujadilah atau Al-Mujadalah, ini cara bacanya sesuka antum, boleh Al-Mujadilah, boleh Al-Mujadalah. Ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman. Nah, maka dalam pengajian kami
sering kami ucapkan, pantang orang Islam itu minder pantang, malu-maluin. Orang Islam minder, malu-maluin. Malu-maluin. Karena apa Allah katakan dalam Al-Quran, wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalian orang-orang beriman itu a'laun, lebih tinggi dibanding mereka. Mereka di sini siapa? Orang-orang kafir. In kuntum mu'minin, sekiranya kalian adalah orang yang beriman. Karena iman ini yang menjadikan derajat kita naik. Perhatikan hadirin ya, orang Arab di zaman jahiliyah dengan orang Arab setelah masa keislaman, jauh lebih mulia orang Arab di masa keislaman. Di masa jahiliyah, orang Arab itu sekedar buat permainan orang-orang luar Arab. Mereka datang ke sana untuk melihat pertandingan di pasar Ukaz. Pasar Ukaz itu namanya pasar yang di sana kumpul manusia setiap hari apa? Di sana adu kuat, bagus-bagusan syair, dan yang menjadi penonton siapa? Bukan orang Arab, orang non-Arab, ajam. Kemudian nanti mereka lemparin duit, mereka beli siapa yang menang, mereka adu lagi di kampungnya. Itu sebelum datangnya Islam. Setelah datangnya Islam, orang-orang Arab yang sebelumnya jahiliyah itu dimuliakan oleh Allah dengan Islam. Maka Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardahu mengatakan apa? Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kita ini suatu kaum yang Allah muliakan kita dengan Islam. Sudah, antum mau cari kemuliaan selain Islam, apa yang antum banggakan? Kita ini pinter tidak terlalu, mohon maaf ya, jujur saja sudah. Tubuh kita juga keker-kekernya tidak terlalu dibandingkan orang Eropa, orang Syam sana. Aduh, kita ini sak pucui. Iya, ganteng ataupun cantik juga tidak terlalu. Kaya apalagi. Kalau kita tidak membanggakan Islam kita untuk kita pelajari, kita pertahankan, kita junjung tinggi, kita mulia karena apa? Nah, oleh sebab itu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ardahu mengatakan, kita ini kaum yang oleh Allah dimuliakan dengan Islam. Kemudian dia mengatakan, maka barang siapa yabtaghi izzan, mencari kemuliaan selain dari agama Islam, adzallahullah, Allah akan hinakan dia. Jadi kalau kita cari kemuliaan selain dari agama kita, cari kemuliaan dengan kekayaan kita, mencari kemuliaan dengan kepandaian kita, mencari kemuliaan dengan ketampanan kita, mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali lagi, ini saya minta editor main. Antum lihat peragawan-peragawati itu kalau orang mikir, itu pekerjaan yang cukup memalukan. Kenapa? Dia pamer badan untuk dibayar, jalan-jalan di depan orang, dikeploi, jatuh, diketawain. Ngerti dikeploi? Applause. Yes, right. Applause, dikeploi, ditepukin tangan sama orang-orang. Mereka jalan. Kalau nanti badannya rusak, tidak dihargain sudah, betul tidak? Kalau badannya rusak, tidak dihargain dia. Ini maka pekerjaan yang memalukan menurut kami. Ini kalau kita mencari kemuliaan dari ketampanan kita, dari kekernya badan kita, tidak ada artinya. Berapa lama itu akan bertahan? Sementara ilmu ini, semakin orangnya tua semakin dicari. Perhatikan ya, orang yang berilmu semakin tua semakin dicari. Karena apa? Semakin tua, ilmu itu dia rendam dalam otaknya, semakin bijaksana orangnya. Tapi coba, peragawan tua jadi apa? Jadi apa? Jadi apa? Tidak bisa. Kemudian laki-laki yang kerjanya pelaut, mohon maaf, setelah tua kuat melaut. Mana Makassar ini? Pelaut kan? Jadi apa setelah tua? Atlet renang, atlet angkat besi. Setelah tua mau jadi apa? Ngerepotin anak cucu. Iya enggak? Tapi orang yang berilmu dimuliakan sama Allah sampai mati. Karena ilmu itu terjaga. Ilmu itu apa? Terjaga, dan dia yang menjadikan manusia ini mulia. Maka Umar mengatakan, barang siapa mencari kemuliaan selain dari agama Islam, Allah akan hinakan dia. Kemudian dengan ilmu ini kita akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Dengan benar. Perhatikan, bedakan antara dua. Orang yang wudhu
sekedar ngelihat bapak ibunya wudu dengan orang yang berwudu karena dia tahu ilmunya wudu, lebih mantap mana wudunya? Lebih mantap dengan ilmu, karena orang itu mengerti karena dua hal. Orang itu tahu karena dua hal. Yang pertama, karena dia pernah melihat. Karena dia pernah melihat. Tapi penglihatan dan pendengaran itu bisa kalah dengan ilmu. Contoh, antum pernah ngelihat orang bangun jembatan? Pernah lihat ya? Ya Allah, have you see? Pernah lihat orang bangun jembatan? Pernah kan? Pertanyaannya sekarang, bisa bangun jembatan? Nah, itu menunjukkan apa yang kita lihat kadang-kadang kalah dengan ilmu kita. Sementara orang yang punya ilmu, walaupun tidak pernah ngelihat, pasti bisa. Pasti bisa. Sekarang coba lihat arsitek yang gambar-gambar rumah, gambar jembatan, menghitung tonasenya jembatan, kuatnya berapa ton dilewatin truk. Itu kadang-kadang jembatannya belum jadi, orangnya sudah ngerti ini jembatan bakal bisa dilewatin oleh truk dengan kekuatan, dengan berat 20 ton. Dari mana dia ngerti? Jembatannya belum jadi. Dari mana dia ngerti? Itulah keutamaan ilmu. Nah, maka di sini hadirin, tahqiq makna ibadah, untuk kita mewujudkan makna ibadah, agar ibadah ini kita lakukan bukan atas landasan opo jari. Understand opo jari? Ngerti enggak opo jari? Opo jari itu pokok apa katanya orang lah. Apa katanya orang? Katanya orang suruh sholat, sholat. Katanya orang kalau kaya suruh zakat, zakat. Katanya orang kalau balik suruh sunat, sunat. Katanya orang kalau sudah siap suruh nikah, nikah. Katanya orang. Tapi tidak punya ilmu, maka ini rapuh. Ini apa? Rapuh. Kenapa? Nanti ketika ada orang lain yang mendebat Anda akan kelimpungan, pek pek pek, kayak layangan putus benang. Pernah lihat? Layangan putus benang. Tidak ada pegangan sudah. Karena kata orang, ketika orang yang ketiga mengatakan yang berbeda, Anda akan bingung. Maka di sini tahqiq makna ibadah, untuk kita menguatkan makna ibadah. Sekarang kita mulai. Wa min ahammi fadailil ilm, dan diantara keutamaan ilmu atau keutamaan orang-orang yang berilmu yang paling penting, di sini disebutkan ada 13. Berarti selain 13 masih banyak, iya. Akan tetapi yang dituliskan dalam kitab ini oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, itu yang disebutkan di sini yang penting-penting saja, yang pokok-pokok saja. Yang pertama, annahu irthul anbiya. Fal anbiya alaihi salatu wassalam lam yuwarrithu dirhaman wala dinara, wa innama yuwarrithul ilma. Ilmu ini adalah warisannya para nabi. Warisannya para nabi. Dan para nabi itu tidak pernah mewariskan harta, entah itu uang dinar ataupun uang dirham. Akan tetapi para nabi adalah mewariskan ilmu. Faman akhadha bil ilm faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa mengambil ilmu ini, maka dia dapat jatah waris dari nabi yang paling besar. Mendapat jatah waris yang paling besar. Maka disebutkan al ulama warathul anbiya. Orang-orang yang alim, para ulama adalah pewaris para nabi. Suatu hari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardahu itu teriak-teriak di pasar ketika orang sibuk dengan jual beli mereka. Abu Hurairah mengatakan, ayo cepat kita ke masjid. Ada apa? Nabi bagi-bagi warisan. Mereka kira orang-orang di pasar tadi pikirannya apa? Uang tok, pikirannya uang. Dan mohon maaf, uang ini apa artinya untuk orang yang tidak ngerti apa-apa? Tapi lebih baik antum tidak punya uang tapi antum orang pinter agama, dihargai sama orang. Punya uang tidak pinter, dibodoh-bodoh sama orang, dibahlul-bahlulin sama orang, ya. Ngerti ya? Kampung Inggris ngerti bahasa Arab ya? Apa bahlul itu? Salah. Bahlul itu namanya ulama. Di zaman itu ada seorang ulama besar namanya Imam Bahlul.
Cuma ndak tahu kenapa akhirnya kalimat bahlul ini masuk Indonesia kok jadi maknanya jelek gitu loh ya. Ini perlu diteliti, antum tugas antum ya. Diteliti dari mana asal muasalnya kalimat bahlul yang pada awalnya nama seorang ulama kok menjadi artinya stupid. Artinya apa? Full. Ya, stupid sama full sama enggak? Sama ya. Jangan ragu-ragu, masa ngerti anak sama antum bahasa Inggris. Lanjut ya. Abu Hurairah masuk ke pasar. Abu Hurairah bilang apa? Ayo cepat pergi, keluar dari pasar, masuk masjid. Ada apa? Rasulullah bagi-bagi warisan. Dan antum tahu, Rasulullah itu orang kaya atau orang miskin? Ini yang miskin-miskin perlu dimasukkan sekolah daurah mukatsaf ini. Biar ngerti, Rasulullah itu orang kaya raya. Cuma masalahnya apa yang Rasulullah dapatkan itu langsung keluarnya cepat. Kalau kita ini enggak, dapatnya cepat keluarnya lambat kita ini. Maka lemu-lemu kabeh gini kan, masuk banyak keluar dikit. Tenaganya itu keluar dikit, makannya banyak, tenaga yang keluar cuma akhirnya menimbun lama-lama jadi apa? Obesitas. Obesitas itu penyakit atau anugerah? Sama seperti orang kaya tidak banyak keluar, itu penyakit bukan anugerah itu. Kalau Rasulullah masuk banyak, keluarnya cepat. Antum tahu, rampasan perang itu Rasulullah dapat jatah enggak? Dapat jatah. Dan besar jatahnya Rasulullah. Kalau Rasulullah ikut perang, Rasulullah pun mendapatkan jatah rampasan perang. Di setiap negeri yang ditaklukkan oleh kaum muslimin, Rasulullah mendapatkan bagian tanah di sana. Itu mendapatkan harta yang luar biasa. Luar biasa. Akan tetapi Rasulullah ini keluarnya bagaimana? Keluarnya cepat, maka tidak tersisa. Sampai suatu hari ketika Rasulullah mau tidur, Rasulullah masih menemukan beberapa keping uang dinar di bawah bantalnya. Rasulullah tidak bisa tidur. Rasulullah keluar, ini uang harus keluar, ini uang harus keluar. Aku khawatir mati malam hari ini sementara masih ada sisa di rumahku. Lah, ini Rasulullah. Kalau kita kepikirannya bukan sisa, kepikiran cari buat tambah besok. Besok ini saya mau makan siapa besok? Iya, bahasanya orang sekarang gitu. Jadi saking jahatnya orang zaman sekarang ini, mikir besok siapa yang mau saya makan, siapa yang mau saya korbankan besok ini, siapa yang mau saya curangin besok siapa, karena pekerjaannya nyurangin orang. Ya begitu ya. Kampung Inggris harusnya orang-orangnya clever ini. Jadi jangan terlalu diem ya, teriak gitu, tidak cocok teriak ya. Ketika orang-orang pasar mendengarkan Abu Hurairah bilang Rasulullah bagi waris, Rasulullah kaya raya, pikirannya mereka, ini barusan dapat ghanimah ini, barusan dapat rampasan perang, kita mau dikasih bagian. Wih, lari, pasar sepi, masuk masjid. Ketika mereka masuk masjid, Rasulullah ceramah, Abu Hurairah, amajnunun ant? Sudah gila kamu Abu Hurairah. Kamu bilang Rasulullah bagi waris. Mana warisnya Rasulullah? Ini Rasulullah ngomong tok kayak gitu. Abu Hurairah bilang, lah itu warisannya Rasulullah, ilmu yang kalian akan menyesal ketika kalian tidak mendapatkan jatah yang banyak dari ilmu ini. Ini menjadi berarti siapa? Berarti bagaimana berarti? Yang pertama keutamaan ilmu, orang yang berilmu adalah orang yang mendapatkan warisan dari Nabi. Sekarang orang yang dapat waris itu keluarga atau bukan? Keluarga bukan. Mana mungkin tetangga dapat warisan gitu? Tetangga dapat, tidak ada. Nah berarti orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan warisan Nabi, dia dianggap sebagai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang pertama dari warisan Nabi, dan ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa. Annahu yabqa wal mal yafna. Ilmu itu terus terjaga sementara harta dunia akan hilang. Fana, harta dunia akan hilang. Kalau ilmu agama dia akan terus terjaga sementara harta dia akan hilang. Contoh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu orang kaya atau orang miskin? Ini namanya kehipnotis nih. Miskin Abu Hurairah. Abu Hurairah itu termasuk ahlus suffah. Antum tahu ahlus suffah? Ahlus suffah itu sahabat Nabi yang tidak punya kerjaan, yang tinggalnya di emperan masjid, di serambi masjid, makannya itu hasil pemberian dari sebagian sahabat yang kaya raya, kasih tiap hari. Yang mereka itu tinggal di suffah, serambi masjid,
bukan gara-gara mereka tidak mau kerja. Beda sama kita kan. Kalau kita ini sudah dakwah gara-gara tidak bisa kerja, wis dakwah aja wis. Atau banyak alasan-alasan lain, kita ini tak kuat no ibadah. Padahal apa? Buka toko rugi terus. Akhirnya alasannya saya lebih mementingkan akhirat dibanding dunia. Dunia tinggalkan. Ini putus asa ini. Antum lihat teman-teman yang mengikuti bom bunuh diri itu. Allah hasibuhum, Allah yang akan menghitung mereka. Dan kita tidak bisa mensifati oh teroris, belum tentu. Kita bilang mereka mati syahid juga belum tentu. Allah yang menghitung mereka. Maka kita tawakuf, kita diem, tidak pakai kemudian menilai wah salah arah, bahlul masih kecil ikut-ikutan bom bunuh diri, tidak punya ilmu. Tunggu dulu, jangan buru-buru ya. Nah, akan tetapi minimal yang direkrut, apa bahasa Inggrisnya direkrut itu bahasa Inggris itu ya. Bahasa Indonesia apa? Malu-maluin orang Indonesia ngerti Inggris, nggak ngerti Indonesia antum. Ayo, bahasa Indonesianya apa? Direkrut itu bahasa Indonesianya apa? Bukan juga, diajak ya bukan. Ayo coba, mana ini dosennya, mana dosennya? Ada yang datang? Dicedok juga enggak. Apa? Rekrutmen. Diambil bukan bahasa Inggrisnya, bukan rekrut. Apa bahasa Inggrisnya mengambil? Take. Oh, saya ngerti mas, jangan diajarin saya. Enggak, rekrut tadi apa artinya? Nah, kok jadi rekrut ya? Saya mau ngomong apa tadi? Nah ini, anak-anak yang direkrut untuk melakukan bom bunuh diri itu rata-rata anak-anak yang putus asa. Sekolah tidak pinter, kerja juga tidak sukses, mungkin di rumahnya pun orang tuanya tidak harmonis. Maka ini sasaran empuk untuk direkrut apa? Ikut acara-acara bunuh diri itu. Maka antum hati-hati ya, jangan ikut-ikutan. Sudah, Abu Hurairah ini orang miskin di kalangan para sahabat. Bahkan kalau antum pernah tahu, Abu Hurairah itu cerita dalam sebuah cerita yang disebutkan oleh Imam Bukhari, Abu Hurairah itu pernah kelaparan sampai gayanya kayak orang kesurupan, sampai kayak orang pingsan, maksa diri untuk bangun mau jalan, pingsan lagi, bangun lagi, pingsan lagi. Kemudian para sahabat bilang apa? Fihi jinnah, Abu Hurairah ini mulai gila. Dikira orang apa? Orang gila. Abu Hurairah katakan apa? Wallahi ma bi min jinnah, demi Allah saya tidak gila sama sekali. Innahu illal ju', itu kecuali cuma lapar yang saya rasakan. Bayangkan, ini Abu Hurairah yang lapar semacam itu. Tapi sekarang perhatikan, lebih terkenal mana Abu Hurairah dibandingkan sahabat-sahabat Rasulullah yang kaya tapi kurang dermawan? Terkenal mana? Abu Hurairah, padahal dia orang miskin, tapi ilmunya yang menjadikan dia sampai sekarang itu khalidah, sampai sekarang itu abadi, namanya terus ada. Qala Abu Hurairah wa an Abi Hurairah rawahu Abu Hurairah haddatsana Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah terus, bukan gara-gara Abu Hurairah kaya, tapi karena Abu Hurairah orang yang punya ilmu. Nah, di sini hadirin sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalath, shadaqatin jariyah wa 'ilmin yuntafa' bih wa waladin salihin yad'u lah." Apabila manusia meninggal, maka amalnya terputus kecuali 3. Yang pertama apa? Sedekah jariyah. Ikut andil dengan harta kita untuk kemajuan Islam, itu namanya sedekah jariyah. Antum bangunkan sarana ibadah, antum bangunkan tempat-tempat sekolah Islam, antum bikinkan apa, kamar mandi di tempat yang tidak ada kamar mandi, antum bangun apa, galikan sumur di tempat-tempat yang tidak ada sumur. Mumpung saya ngomong sumur, saya ada ingat sesuatu tentang sumur. Ada seorang laki-laki di zaman tabi'in itu punya penyakit semacam borok. What in English borok? Bos, Pak Gatot, kok bisa borok koreng itu? Bahasa Inggris yang saya tanya, apa bahasa Inggrisnya borok itu, Pak? Where is the master ini? Mana masternya? Apa? Foundless. Kira-kira itulah. Saya lupa ingat itu. Sepertinya itu. Sepertinya itu ya. Foundless. Ah itu
Korengnya ini diobatin macam-macam ke semua jenis tabib dengan berbagai macam obat, tidak pernah sembuh. Darah terus keluar, darah keluar terus darahnya. Suatu hari dia datang kepada salah seorang ulama di zamannya. Dia tanya, "Ma'ilaju hadzal marad?" Apa obatnya penyakit ini? Dilihat, kamu sudah berobat, sudah. Saya datang ke tabib ini, tabib itu, tabib ini, tabib itu. Saya minum obat ini, obat itu, saya oles dengan obat ini, obat itu, tidak pernah sembuh. Dibilang apa? Cari tempat. Sama ulama tadi dibilang cari tempat yang di tempat itu tidak ada sumur. Kamu biayai penggalian sumur di tempat itu, lalu pulanglah. Subhanallah, betul. Dia cari tempat yang tidak ada sumur di sana. Orang kekurangan air, dia bayar orang untuk gali sumur. Subhanallah, ketika sumurnya digali, air pertama keluar dari sumur itu, korengnya sembuh, darahnya berhenti. Ini menunjukkan termasuk sedekah jariyah. Selain manfaatnya besar, sampai kita wafat pun selama itu bisa dimanfaatkan oleh kaum muslimin, bahkan bukan kaum muslimin toh, manusia, maka kita tetap mendapatkan apa? Ganjarannya. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang termanfaatkan. Ilmu yang termanfaatkan. Kalau bahasa umumnya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Maksudnya apa? Ketika kita punya ilmu yang bermanfaat, itu insya Allah setelah kita meninggal dunia, ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain akan terus mengalir. Maka saya pernah ucapkan di pengajian kami di Kediri, jangan pernah kalah sama orang lain ngajarin anak kecil menghafal suratul Fatihah. Jangan kalah. Kalau perlu antum tarik, kasih es krim. Tak kasih es krim, syaratnya satu, belajar Al-Fatihah sama saya. Hari ini tidak lulus, besok tak berikan es krim lagi, tak kasih lagi Al-Fatihah. Karena apa? Ini Al-Fatihah surat yang paling sering dia baca ketika ibadah. Betul tidak? Sekarang kalau anak kecil itu membaca Al-Fatihah dari tangan Anda, setiap dia baca, Anda dapat pahalanya tidak? Anda dapat pahala dua. Dapat pahala mengajarkan dan dapat pahala dia membaca Fatihah. Maka hati-hati. Termasuk nata sendal di masjid. Yang ketiga, ilmu yang termanfaatkan. Contoh, ini kita masuk masjid, sendal kita tidak tertata rapi. Ada satu orang yang kemudian dia terlihat menata sendalnya dengan rapi. Dia masuk dengan sendalnya itu mengarah keluar, ditata dua begitu. Kemudian sendal-sendal yang berserakan lainnya dia ikut rapikan. Ketika itu nanti diikuti orang lain, dia pelopornya, dia dapat ganjarannya. Dia dapat apa? Ganjarannya. Maka jangan diremehkan model-model seperti ini. Antum sholat, orang tidak ngerti sholat pakai sutro, Bismillah, antum coba sekali-sekali sholat di tempat yang orang tidak umum pakai sutro. Antum kasih sutro depannya, tes. Nanti orang akan tanya, apa itu? Jelaskan. Sutro ini menghalangi orang lain lewat di depan orang lain, orang-orang yang sedang sholat. Nah, selama orang itu akhirnya mengerti dan dia menggunakan sutro, ilmu antum itu menjadi ilmu yang termanfaatkan. Dan ini hadirin bukan cuma ilmu agama, ilmu dunia juga. Antum lihat ada orang tidak punya pekerjaan, kemudian bagaimana caranya biar orang ini tidak minta-minta, karena minta itu memalukan ya, tidak minta. Bagaimana caranya? Antum punya keahlian ngelas, understand ngelas bahasa Indonesia ya, ngelas itu bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Ngelas kan? Ngelas itu nyambung besi pakai api, itu ngelas. Antum punya keahlian itu. Akhirnya apa yang terjadi? Orang yang tidak punya pekerjaan, antum ajarin ngelas. Atau kalau perlu, belikan alatnya. Selama dia bisa makan karena las tadi, antum dapat ganjaran luar biasa. Dan ini tidak bisa diremehkan ini. Boleh jadi justru gara-gara amal kecil itu kita masuk surga. Yang ketiga, awwaladin salihin yad'ulah, atau anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, anak solih ini mana mungkin bisa terdidik menjadi anak solih tanpa ilmu? Tidak mungkin. Jadi di sini tiga-tiganya keutamaan ilmu. Yang pertama, sedekah jariyah. Tidak mungkin orang bisa sedekah jariyah kecuali atas dorongan ilmu. Dan dia tahu ilmunya benar, diberikan kepada siapa, pemanfaatannya seperti apa, saya mengeluarkannya bagaimana ilmu. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Apalagi kita punya ilmu, makanya saya condong para ulama itu, orang yang ngerti agama, jangan kumpul di satu tempat.
ngeruwet-ngeruweti. Ngerti ngeruwet-ngeruweti? Ngeruwet-ngeruweti itu bahasa Inggrisnya bundeli itu, jiret itu. Bikin ribet. Kenapa bikin ribet? Karena kadang-kadang kalau kebanyakan ustadz, ini mohon maaf ya, antum perlu tahu juga, ustadz itu sekarang pun ada saingannya, ada hasut-hasutan itu ada. Oh iya, maka lebih bagus lemparan ke negeri-negeri yang tidak ada ustadznya sana. Ke ujung Kalimantan sana, wah, yang kumpul sama orang-orang Dayak sana kan. Ada dari Banjar, ada yang dari Banjar, ada Banjar. Tidak ada orang Banjar di sini. Wah, Masya Allah. Nah, itu kalau dia akan datang ke tempat-tempat yang terpencil untuk mengajarkan Islam lebih manfaat. Karena di sana apa? Urusannya bukan saingan jamaah, bukan kuat-kuatan dalil menguatkan khilafiyah yang terjadi, tapi ngajarin orang wudhu, ngajarin orang sholat, ngajarin najis itu apa, bersuci dari najis bagaimana. Lebih manfaat daripada eker-ekeran. Bukan ustadz sunnah, bukan ustadz salaf, manhajnya tidak kokoh. Waduh, sekarutan gitu loh. Itu gara-gara kakean ustadz terlalu banyak, too much, terlalu banyak. Antum kalau anak ngomong bahasa Inggris kenapa ketawa? Tidak ada tampang bahasa Inggris itu, atau tampangnya tampang bahasa Arab ya? Jangan meremehkan. Gini-gini dulu ya, gini-gini dulu. Anak dulu pelajaran olahraga nomor 1, tidak nyambung sama bahasa Inggris ya. Lanjut, yang ketiga, annahu la yat'ab sahibuhu fi hirasatih. Kalau ilmu ini, orang yang punya ilmu tidak perlu capek-capek dalam menjaga ilmunya, tidak perlu capek. Menyimpannya di, saya ini gak biasa bahasa Indonesia full mulai awal sampai akhir, gak biasa saya biasa campur bahasa Perancis, bahasa Belanda gitu loh. Gara-gara antum di sini Inggris, saya mau ngomong Perancis, Belanda repot gitu kan. Sudah Indonesia saja lah. Jadi orang yang punya ilmu, dia tidak akan repot menjaganya. Kenapa? Karena ilmu itu letaknya di dalam hati. Dia tidak perlu kotak, tidak perlu cari kotak buat nyimpen apa? Nyimpen ilmu. Atau yang lainnya cari gembok. Buat apa gembok? Buat menjaga ilmu. Tidak pakai. Atau bahkan sampai harus cari brankas besar. Brankas yang tempatnya uang yang berat itu, yang besinya luar biasa tebelnya itu. Tidak perlu itu. Karena ilmu itu tidak perlu dijaga dengan cara yang aneh-aneh. Ilmu itu akan Allah letakkan ke dalam hati. Maka Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu la fis sutur walakin fis sudur. Ilmu itu bukan di tulisan begini, tapi fis sudur. Di mana? Dalam hati. Suatu hari Al-Imam, saya lupa antara dua, kalau tidak Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, maka Al-Imam Syafi'i itu pergi membawa beberapa onta. Yang satu bekalnya, satu kitabnya, satu pakaiannya, macam-macam. Ketika ada perampok, maka seorang imam ini mengatakan, itu unta yang lain ambilin semua, tidak apa-apa, ikhlas saya, kecuali unta yang satu ini jangan diambil. Biasa perampok dilarang, malah penasaran ya, wih pasti yang paling zen ini, yang paling bagus ini. Kenapa kok yang lain boleh, yang ini tidak boleh? Diduluin sama perampoknya. Ini first ini, cari dulu, buka, jangan ketawa ya, dibuka buku. Diketawain ini Imam Ahmad ini, ente ini kemana-mana masih nyatet seperti ini. Katanya perampok tadi apa? Al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu ente simpen dalam sini bukan dalam catatan. Sekarang kalau catatan ente hilang, ente mau ceramah apa? Mulai hari itu sang imam ini akhirnya apa? Mulai membiasakan menghafal. Maka antum nanti buka di YouTube ya, Syekh Abdul Aziz At-Turaifi. Abdul Aziz At-Turaifi, ya ini At-Turaifi. Dia bilang, "Idza aradta an tahfad wa quwwatu hifdzika mumtaza fa aksiril qalam." Kalau kepengen pandai menghafal dan kekuatan hafalanmu luar biasa, penanya dipatahin. Jadi pecahin ke penanya. Kenapa? Karena orang yang terbiasa menulis, itu menurut beliau ya, tapi debatable ini ya. Ini debatable ini, bisa didebat. Kalau menurut beliau, kalau kepengen kuat hafalan, pecahin penanya, jangan bawa pulpen. Besok masuk kampus sana hari Senin, dasar bawa buku, dasar bawa pulpen. No mister, without pen and without book. Why? Jawabannya apa? I still remember. Mantap ya.
Saya senang pengajian di sini ya, saya bisa latihan bahasa Inggris ini. Mohon maaf ibu-ibu yang tidak ngerti, mohon maaf Bu ya. Ibu-ibu perlu masuk kampus Inggris juga rupanya. Nah, yang ketiga keutamaan ilmu tidak bikin kita capek dalam menjaganya. Karena ilmu itu, kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? Ilmu yang menjaga kamu, sementara uang kamu yang jagain. Kalau ilmu itu justru ilmu yang menjaga kita. Tidak boleh begini, tidak pantas begini, tidak sopan begini, tidak cocok begini, tidak elok seperti ini. Itu ilmu menjaga kita. Sementara kalau uang kita yang jagain. Bahkan sampai kita bayar orang untuk jaga uang kita. Karena ilmu itu yang kemudian akan menjagamu, sementara harta engkau yang perlu menjaganya dalam kotak-kotak ataupun dalam sesuatu yang bisa menjaga hartamu dari orang lain mengambilnya. Ini termasuk dari yang ketiga tadi. Kalau harta kita khawatir diambil orang kan? Kalau ilmu justru kita kepingin ilmu kita diambil orang. Betul enggak? Betul enggak? Right or not? Jadi kalau harta kita khawatir harta kita diambil orang. Bahkan ada yang sampai saking khawatirnya, amat sangat terlalu khawatirnya, sampai orang lain tidak boleh tahu uangnya dia berapa, gajinya berapa, disimpan di bank mana, sampai tidak boleh tahu. Itu harta, bikin otak ini puyeng. Orang kaya itu jangan dikira tidurnya tambah enak ya, ada sebagian yang tidur enak ya ada, tapi yang lainnya mungkin antum akan lihat ketika mau tidur itu mulai bingung dia, teng 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 teng. Ini kalau uang di bank saya di model seperti Bank Senturi, wah gila saya. Punya uang tambah pusing, mendingan kita tidak pakai uang, tidak pakai pusing ya kan? Karena uang tadi kan tujuannya biar kita tidak pusing. Terus buat apa punya uang malah bikin pusing. Nah, jadi kalau ilmu ini justru kita kepingin ilmu kita diambil orang. Tapi kalau harta, kita khawatir harta kita diambil orang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.